Bab 81, Fisik Roh Ganda Bawaan, Puncak Alam Pembentukan Inti. Penerjemah, Terjemahan Endless Fantasy Editor, Terjemahan Endless Fantasy. Apa? Ketika Li Qingyan mendengar ini, dia tercengang. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Ya, di benua Tianyuan, hanya satu di antara ribuan kultivator yang bisa menjadi seorang alkemis. Gelar alkemis itu sendiri juga melambangkan status yang sangat dihormati. Alkemis adalah orang-orang yang dipuja oleh banyak kultivator. Sayangnya, tidak semua kultivator memiliki atribut api dan kayu ganda. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan mengajarimu alkimia secara pribadi. Kata Ye Xuan. Apa, mungkinkah guru adalah seorang alkemis? Mendengar ini, Li Qingyan terkejut. Dia belum pernah mendengar guru menjadi seorang alkemis. Tidak buruk. Ye Xuan mengangguk tanpa tersipu atau mengubah ekspresinya. Kamu terlahir dengan atribut ganda api dan kayu. Kamu sangat cocok menjadi seorang alkemis. Sekarang, aku akan mengajarimu alkimia secara pribadi. Kemudian, Ye Xuan melambaikan lengan bajunya dan membawa Li Qingyan ke ruang kultivasi. Kemudian, keduanya tinggal di ruang kultivasi selama 3 hari penuh. Setelah melangkah ke alam esensi sejati, para kultivator telah mencapai tingkat di mana mereka dapat berpuasa. Pori-pori mereka dapat menyerap energi spiritual dari lingkungan sekitar untuk mengisi ulang diri mereka sendiri. Selama periode ini, Ye Xuan dapat dikatakan telah memberikan semua pengetahuan teoritis yang telah dipelajarinya kepada Li Qingyan. Namun, ia tidak menunjukkan cara memurnikan pil di depan Li Qingyan. Sebaliknya, ia memilih untuk mengajarinya cara mengendalikan suhu api dengan tangan. Ia juga menggunakan kata-kata untuk mengajarinya cara memurnikan esensi ramuan spiritual. Sekarang, mereka telah mencapai tahap penting dalam memurnikan pil. Li Qingyan menatap wajah gurunya, yang berada tepat di depannya, dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Ia belum pernah berhubungan sedekat itu dengan gurunya sebelumnya. Selain itu, ia telah tinggal di ruangan yang sama dengannya selama 3 hari. Ini terlalu membahagiakan. Namun, justru karena Li Qingyan terganggu, upaya pemurnian pilnya gagal. Stabilkan pikiranmu. Jangan simpan pikiran yang mengganggu. Kau harus berhasil. Melihat ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Qingyan. Apa yang salah dengan murid ini? Mengapa dia selalu terganggu? Apakah dia tidak tahu bagaimana menghargai waktu dan usaha gurunya? Baiklah. Li Qingyan mengangguk patuh dan dengan panik berteriak dalam hati bahwa dia tidak boleh dan tidak bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada tahap yang krusial seperti itu, dia tidak boleh mengecewakan gurunya. Tidak banyak ramuan obat di ruang kultivasi, dan sekarang dia sudah tinggal menyisakan yang terakhir. Jika dia gagal lagi, dia mungkin harus menyerah. Memikirkan hal ini, Li Qingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi lebih bertekad. Saat dia menyalurkan energi atribut apinya, kekuatan esensi sejati di dantiannya melonjak keluar seperti embusan angin. Kemudian, energi atribut kayu di tubuhnya digunakan sebagai bahan bakar untuk terus meningkatkan kekuatan esensi sejatinya, dan dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan suhu api. Saat suhu tungku berangsur-angsur naik, api esensi sejati perlahan membakar kotoran di dalam ramuan obat. Melihat ini, Ye Xuan juga menarik napas dalam-dalam. Indera spiritualnya menyapu dan perlahan membantu Li Qingyan menghilangkan kotoran dari ramuan obat. Dengan konsentrasi Li Qingyan dan bantuan Ye Xuan, kotoran dari ramuan obat berhasil dihilangkan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ramuan obat dengan atribut yang berbeda secara bertahap terintegrasi. Bentuk embrio pil muncul di dalam tungku pil. Sekarang setelah kamu berada di tahap akhir pemurnian pil, kamu harus menstabilkan pikiranmu. Tatapan mata Ye Xuan lembut saat dia berbicara. Kemudian, indera spiritualnya sendiri perlahan-lahan melilit indera spiritual Li Qingyan, perlahan-lahan membimbingnya saat mengendalikan suhu api di tungku pil. Tiba-tiba, bentuk embrio pil bersinar terang, dan saat sinar cahaya menyebar, mereka memperlihatkan pil bundar yang telah sepenuhnya terkondensasi. Berhasil. Melihat ini, mata Ye Xuan berbinar. Saat api yang membakar perlahan menghilang, pil bundar dapat dilihat di tungku. Pil pemecah Qi. Itu adalah pil kelas 1 yang sangat umum yang dapat membantu para kultivator alam transformasi Qi menerobos kemacetan. Ding, karena tuan rumah telah membantu muridnya menjadi seorang alkemis,
tuan rumah telah menerima hadiah kritis 812X acak. Selamat, tuan rumah telah menjadi alkemis tingkat ketiga. Pemberitahuan sistem yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya berbunyi. Pada saat yang sama, sejumlah besar pengalaman dan pengetahuan alkimia tiba-tiba muncul di benak Ye Xuan. Ledakan, Ye Xuan perlahan menutup matanya dan mencerna pengalaman dan pengetahuan dalam benaknya. Sejak saat itu, ia menjadi eksistensi tingkat atas di antara para alkemis tingkat ketiga di benua Tianyuan. Dengan bantuan sistem, ia secara otomatis belajar cara mengidentifikasi jenis-jenis tanaman obat dan sekarang mengetahui seluk-beluk pemurnian pil. Selain itu, ada ribuan formula pil dalam benaknya. Yang terpenting adalah, entah itu pengalaman memurnikan pil atau pengetahuan tentang pil itu sendiri, seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Perubahan yang paling kentara adalah munculnya atribut ganda api dan kayu di dantian Ye Xuan. Seolah-olah dia terlahir dengan atribut itu, dan atribut itu menyatu sempurna dengan kekuatannya sendiri. Namun, ini bukanlah akhir. Pemberitahuan sistem bergema di benaknya lagi. Ding, karena tuan rumah telah membantu muridnya berhasil mengaktifkan fisik roh ganda, api dan kayu, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 29X. Selamat, tuan rumah telah memperoleh fisik roh ganda bawaan, api dan kayu. Ledakan, ledakan, begitu dia selesai berbicara, dua aura kuat tiba-tiba meletus. Salah satunya adalah milik Li Qingyan. Setelah dia berhasil mengaktifkan fisik roh gandanya, nilai tulang bawaannya melonjak gila-gilaan, dan kultivasinya terus meningkat. Yang lainnya adalah milik Ye Xuan. Sekarang setelah ia memperoleh tubuh roh ganda bawaan, nilai tulang bawaannya juga telah sangat diperkuat, dan kultivasinya juga menerima dorongan. Yang terpenting adalah tubuh Ye Xuan telah sangat diperkuat, dan lautan ki dan esensi darah yang sangat kuat tiba-tiba lahir. Ki dan esensi darah ini mengandung banyak kekuatan unsur, termasuk ki pedang tirani, kekuatan api yang ganas, dan kekuatan roh air yang lembut. Ketiga kekuatan itu perlahan-lahan saling terkait dan kemudian perlahan-lahan berputar di sekitar inti emas. Inti emas yang bersinar terang sekarang memiliki tiga pola berwarna berbeda yang muncul dari udara tipis. Pada saat yang sama, Ye Xuan membuat terobosan lain dalam kultivasinya. Secara alami, ia mencapai puncak alam pembentukan inti. Pada saat ini, Ye Xuan tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Aura di sekitar tubuhnya sedikit beriak, dan sepertinya ia telah dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Seperti yang diketahui kebanyakan orang, alam pembentukan inti berbeda dari alam esensi sejati dan alam roh ungu. Alam formasi inti dibagi menjadi alam sudan, alam inti sejati, dan alam inti emas, yang juga dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan lanjutan. Namun, jika seseorang memasukkan puncak alam formasi inti, totalnya juga ada 10 tingkat. Setelah seseorang mencapai puncak alam sudan, inti akan dipadatkan menjadi inti sejati. Kemudian, inti dapat dipadatkan secara perlahan menjadi inti emas. Namun, ketika sebagian besar kultivator memasuki tahap lanjutan alam inti emas, mereka menemui hambatan di alam ini. Untuk mencapai puncak alam formasi inti, seseorang harus menyatu dengan lautan ki dan esensi darah yang tak berujung itu. Hanya dengan membiarkan inti emas di dantian memadatkan kekuatan unsur tersebut menjadi pola, mereka dapat benar-benar mencapai puncak alam pembentukan inti. Yang disebut ki dan esensi darah adalah kekuatan bawaan yang dimiliki seorang kultivator saat mereka lahir. Dengan kata lain, apakah itu kultivator atau orang biasa, mereka semua memiliki ki dan esensi darah di tubuh mereka. Namun, sebagai perbandingan, ki dan esensi darah dalam tubuh orang biasa sangat tipis dan, setelah mereka meninggal, akan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sedangkan untuk kultivator alam inti emas, mereka tidak hanya sangat kuat, tubuh mereka juga puluhan kali lebih kuat dari baja. Itu juga karena ini bahwa ki dan esensi darah yang terkandung dalam tubuh mereka juga sangat mengerikan. Bab 82, haruskah aku mencobanya? Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Namun, darah dan esensi ki yang terkandung dalam tubuh seorang kultivator tidaklah tak terbatas. Setelah darah dan esensi ki habis, perlu untuk mengisinya kembali. Ini membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Untuk mencapai puncak alam pembentukan inti sesegera mungkin, Patriark Sekte Suanyin tidak ragu untuk memobilisasi seluruh Sekte Suanyin.
Dia memerintahkan para kultivator Sekte Suanyin untuk pergi ke berbagai kota di dinasti Qian besar dan membantai desa-desa secara diam-diam untuk mengumpulkan Qi dan esensi darah penduduk desa. Qi dan esensi darah satu orang mungkin tidak cukup, tetapi jika Qi dan esensi darah dari puluhan ribu, atau bahkan jutaan, dikumpulkan, itu akan terakumulasi menjadi jumlah yang sangat mengerikan. Alasan mengapa Patriark Sekte Suanyin membuat pilihan seperti itu juga sangat sederhana. Dia sudah tua, dan satu kakinya berada di kuburan. Pertumbuhan Qi dan saripati darah dalam tubuhnya telah melambat, yang membuatnya hampir mustahil baginya untuk mencapai puncak alam pembentukan inti dalam hidupnya. Inilah sebabnya dia memilih untuk melakukan operasi ekstrim seperti itu. Namun, Ye Xuan berbeda darinya. Dia masih muda dan kuat, dan Qi serta saripati darahnya tumbuh dengan cepat. Selain itu, dia telah membangkitkan penguasa pedang dan fisik roh ganda bawaan. Semakin kuat nilai tulang bawaan seorang kultivator, semakin murni Qi dan saripati darah mereka, dan itu juga akan tak terbatas. Selain itu, ketika fisik khusus pertama kali dibangkitkan, sejumlah besar energi akan dihasilkan oleh tubuh kultivator untuk membantu mereka mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Karena itulah Ye Xuan mampu mencapai puncak alam pembentukan inti. Qi pedang yang dihasilkan oleh fisik penguasa pedang sangat kuat, dan mengilhami serangannya dengan kekuatan penghancur yang kuat. Kebangkitan fisik roh ganda bawaan tidak hanya semakin memperkuat kekuatan serangannya, tetapi juga memastikan tubuhnya memiliki pasokan kekuatan yang tak terbatas karena atribut kayu. Dengan kata lain, meskipun Ye Xuan tidak menggunakan metode kultivasi atau teknik bela diri tingkat tinggi, dan bahkan tidak perlu menggunakan niat pedang, dia akan tetap tak terkalahkan di antara para kultivator alam formasi inti. Biasanya, para kultivator tidak akan memiliki dua fisik khusus yang berbeda, tetapi karena sistem tersebut, Ye Xuan telah menyatukan kedua fisik itu dengan sempurna. Setelah merasakan kekuatan yang melonjak di dalam dantiannya, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan lolongan panjang. Dia merasa tak terkalahkan. Ye Xuan tahu bahwa ini adalah ilusi yang disebabkan oleh terobosan tersebut, tetapi hal itu tetap membuatnya dalam suasana hati yang baik. Dia tidak hanya berhasil membantu Li Qingyan menjadi seorang alkemis, tetapi dia juga telah mencapai puncak alam pembentukan inti. Selain itu, berkat hadiah sistem, dia telah menjadi alkemis tingkat ketiga. Muridku tersayang, aku benar-benar mencintaimu sampai mati. Ye Xuan menepuk kepala Li Qingyan dan berkata sambil tersenyum. Hah, Li Qingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun ketika dia mendengar ini, dan kemudian wajahnya tiba-tiba memerah. Jantungnya berdetak cepat, dan tangan kecilnya mencengkeram sudut pakaiannya dengan erat. Wajahnya penuh dengan kegugupan. Sekarang kekuatanmu telah meningkat pesat, kamu perlu membiasakan diri dengan kekuatan di tubuhmu untuk beberapa waktu. Di waktu luangmu, ingatlah untuk merevisi pengetahuan alkimia yang aku ajarkan padamu. Ye Xuan menginstruksikannya, lalu melambaikan lengan bajunya dan pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia secara khusus memeriksa atributnya dan Li Qingyan. Li Qingyan, nilai pemahaman, 320. Nilai tulang bawaan, 104 nilai pemahaman. Ye Xuan, 488 nilai tulang bawaan, 596, karena dia telah membangkitkan fisik roh ganda, Li Qingyan juga telah maju ke tingkat kedua dari alam roh ungu. Begitu nilai tulang bawaan seorang kultivator melebihi 500, kesulitan peningkatan menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, meskipun fisik roh ganda bawaan Ye Xuan yang terbangun lebih kuat dari Li Qingyan, tingkat peningkatannya tidak sebesar yang terakhir. Sekte Qingyun, puncak gunung kelima. Gagal lagi. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keengganan dapat terdengar di aula, diikuti oleh suara tungku pil yang meledak pada saat yang sama. Dengan sangat cepat, Si Tu Yufei berjalan keluar dari ruang pemurnian pil, tampak agak acak-acakan. Mengingat kekuatannya, ledakan belaka tidak akan memengaruhinya. Namun, karena dia telah gagal memurnikan pil pemulih jiwa berkali-kali, dia dipenuhi dengan pikiran putus asa, dan secara langsung membiarkan api dari ledakan itu menerkamnya. Justru karena inilah wajah Si Tu Yufei saat ini tertutup tanah. Aku sudah mempelajarinya berkali-kali. Apa sebenarnya yang salah? Si Tu Yufei menarik rambutnya, alisnya saling bertautan erat. Pil pemulih jiwa tingkat 3 adalah pil tingkat 3 dengan tingkat kesulitan sedang, tetapi baginya, itu memang sangat sulit, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Si Tu Yufei dapat memurnikan pil tingkat 3 biasa, tetapi dia berjuang untuk memurnikan pil pemulih jiwa.
Dia telah mencobanya 5 kali, tetapi selalu gagal tanpa kecuali. Wus! Tiba-tiba, suara udara yang bergerak terdengar. Ye Xuan, melihat ini, mata Situ Yufei berbinar. Aku sudah membaca buku-bukumu, jadi sudah saatnya aku mengembalikannya padamu. Kemudian, Ye Xuan melambaikan lengan bajunya, dan setumpuk buku tiba-tiba muncul di aula. Jadi itu sebabnya kamu datang. Kupikir kamu di sini untuk memurnikan pil. Melihat ini, Situ Yufei merasa kecewa. Kemudian, dia dengan santai memasukkan buku-buku itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ada apa denganmu? Apakah kamu mencoba memurnikan beberapa pil tingkat tinggi? Ye Xuan menatap rambut acak-acakan dan wajah berdebu Situ Yufei dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pil pemulih jiwa, Situ Yufei menjawab, dengan ekspresi putus asa. Apakah kamu punya ramuan obat sisa sekarang? Ye Xuan bertanya, apakah kamu ingin memurnikan pil pemulih jiwa? Melihat ini, Situ Yufei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap Ye Xuan, wajahnya penuh keraguan. Namun, yang terakhir, tampak bersemangat untuk mencobanya. Rupanya, dia telah menebak dengan benar. Itu benar, jika aku berhasil memurnikannya, pil itu akan menjadi milikmu. Jika aku gagal, aku akan mengganti rugi ramuan obatmu. Kata Ye Xuan. Begitu dia menjadi alkemis tingkat 3, pengalaman, ingatan, dan pengetahuan alkimia yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya begitu saja. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa berhasil memurnikan pil itu. Ye Xuan, apakah kamu bodoh? Pil pemulih jiwa adalah pil tingkat 3. Kamu bahkan bukan seorang alkemis pemula. Mengapa kamu berpikir untuk memurnikan sesuatu yang jauh melampaui kemampuanmu? Jika kamu ingin belajar alkimia, mengapa kamu tidak memurnikan pil pengumpul ki? Itu adalah pil obat pemula yang paling dasar. Melihat ini, mulut Situ Yufei berkedut. Dia memberi Ye Xuan saran yang sungguh-sungguh. Dia selalu merasa bahwa orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Seorang pria yang bahkan bukan seorang alkemis yang tepat benar-benar ingin memurnikan pil obat tingkat 3. Apakah orang ini gila? Bab 83, aku bisa memanggilmu ayah. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Itu juga tidak masalah. Ye Xuan tidak keberatan. Dia baru saja memperoleh ingatan, pengetahuan, dan pengalaman seorang alkemis tingkat 3 dari sistem, jadi tangannya gatal untuk mencobanya. Melihat ini, Situ Yufei tersenyum. Meskipun dia gagal memurnikan pil pemulih jiwa, dan sedang dalam suasana hati yang buruk, akan menjadi hal yang menenangkan untuk melihat Ye Xuan mempermalukan dirinya sendiri saat memurnikan pil. Segera, Situ Yufei dan Ye Xuan tiba di ruang pemurnian pil. Situ Yufei melambaikan lengan bajunya, dan tungku pil baru tiba-tiba muncul di ruang pemurnian pil. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan obat terkait dengan pil pengumpul ki. Setelah melakukan semua ini, Situ Yufei berdiri diam di samping dan memberi isyarat kepada Ye Xuan untuk mulai memurnikan pil dengan matanya. Ye Xuan tersenyum, dan kemudian kekuatan atribut api di tubuhnya menyembur keluar dan mengalir ke tungku pil. Tungku pil segera menyala. Kemudian, Ye Xuan melambaikan tangannya, dan ramuan obat di sebelahnya perlahan jatuh ke tungku pil. Pada saat yang sama, kekuatan atribut kayu di tubuhnya perlahan menyebar, menyulut api dan memurnikan esensi ramuan obat. Situ Yufei, yang berada di sebelahnya, melihat adegan ini terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia ketakutan, dan rahangnya hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Atribut ganda api dan kayu, ini, bagaimana kamu melakukannya? Mata Situ Yufei dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah Ye Xuan tidak memiliki atribut api dan kayu di dantiannya? Kapan dia mengolah ini? Apakah orang ini menemukan semacam kesempatan yang menantang surga lagi? Memikirkan hal ini, hati Situ Yufei dipenuhi dengan rasa iri. Namun, yang paling mengejutkannya bukanlah atribut ganda api dan kayu, tetapi cara terampil Ye Xuan memurnikan pil obat. Apakah orang ini masih seorang alkemis yang tidak memenuhi syarat? Ketepatannya dalam mengendalikan suhu api dan metode yang dia gunakan untuk memurnikan ramuan obat jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis berpengalaman. Bahkan dia tidak bisa menghilangkan kotoran dari ramuan obat dengan sempurna seperti ini, apalagi mengendalikan suhu api secara akurat setiap saat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kebenaran ada di depan matanya. Pencapaian Ye Xuan di bidang alkimia telah melampaui miliknya. Orang ini adalah monster.
Situ Yufei tidak tahu bagaimana menggambarkan Ye Xuan. Seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang melalui ladang yang merupakan hatinya. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan sarannya sebelumnya, dia merasa semakin tertekan. Awalnya dia ingin melihat orang ini mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa badut itu sebenarnya adalah dia. Dengan sangat cepat, di bawah tatapan kaget Situ Yufei, pil pengumpul ki terbentuk dengan sempurna. Pil obat itu memiliki 3 garis di atasnya. Pil obat itu memiliki 3 garis. Bisa dikatakan itu adalah pil obat bermutu sempurna. Pil pengumpul ki 3 garis. Situ Yufei melihat pil pengumpul ki yang perlahan-lahan menampakkan dirinya di tungku pil, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun ini hanya pil tingkat pertama yang paling dasar, bahkan seorang alkemis tingkat ketiga tidak akan mampu memurnikan pil tingkat pertama yang sempurna. Ya Tuhan, monster ini. Penatua Situ, tentang pil pemulih jiwa. Pada saat ini, Ye Xuan menatap Situ Yufei sambil tersenyum. Memurnikan, kamu harus memurnikannya. Sebelum Ye Xuan selesai berbicara, Situ Yufei dengan sangat cepat mengeluarkan semua bahan untuk memurnikan pil pemulih jiwa. Kemudian, Ye Xuan mengulangi prosesnya. Saat api perlahan naik, semua kotoran dalam bahan obat dihilangkan. Tidak lama kemudian, bahan-bahan obat dengan atribut yang berbeda perlahan mulai bergabung. Ya Tuhan, tekniknya terlalu sempurna. Situ Yufei menatap teknik alkimia Ye Xuan dengan saksama. Dia takut akan melewatkan detail apapun. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam proses pemurnian. Hanya ketika tungku pil perlahan memancarkan gumpalan aroma obat, Situ Yufei kembali sadar. Sial, itu juga pil pemulih jiwa 3 baris. Ini terlalu luar biasa. Situ Yufei mengambil pil pemulih jiwa. Melihat 3 garis pada pil itu, tangannya tidak bisa menahan gemetar. Dia telah mencoba memurnikan pil ini 5 kali, tetapi dia tidak pernah berhasil. Sekarang, Ye Xuan telah memurnikan pil pemulih jiwa yang sempurna tanpa berkeringat. Kamu monster. Situ Yufei menatap Ye Xuan, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia? Bakat bela dirinya tidak hanya mampu menekan para jenius di era ini, tetapi sekarang dia juga menjadi monster dalam hal alkimia. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Ye Xuan, oh, tidak, saudara Ye, mengapa kamu tidak mengajariku cara memurnikan pil di masa depan? Situ Yufei menatap Ye Xuan dengan ekspresi menjilat. Pandangannya terhadap Ye Xuan telah berubah total. Orang ini bukan hanya monster kultivasi, tetapi dia juga seorang alkemis kelas atas yang layak dihormati. Sudah berapa lama orang ini mempelajari alkimia? Dia bisa memurnikan pil pemulih jiwa yang sempurna. Dia praktis terlahir untuk alkimia. Ekspresi Situ Yufei seolah-olah sedang menatap cinta pertamanya, jadi Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Ahem, kita bicarakan ini nanti saja. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan melambaikan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju puncak Lingjiu. Kakak Ye, jangan pergi. Jika kamu tidak puas, aku juga bisa memanggilmu ayah. Situ Yufei segera menjadi cemas. Dia buru-buru berteriak ke arah Ye Xuan pergi, tetapi Ye Xuan mengabaikannya dan terbang lebih cepat. Setelah beberapa saat, Situ Yufei akhirnya pulih dari kegembiraannya. Meskipun Ye Xuan tidak berjanji untuk mengajarinya cara memurnikan pil, dia sudah mendapatkan cukup banyak pengetahuan dari menonton Ye Xuan memurnikan pil tadi. Jika dia mencoba memurnikan pil pemulih jiwa lagi, dia pasti akan memiliki peluang lebih baik untuk berhasil. Seorang master memang seorang master. Penguasaannya terhadap teknik pemurnian benar-benar luar biasa. Aku harus meninjaunya dengan saksama. Situ Yufei segera menutup dirinya dan fokus meninjau apa yang telah dipelajarinya. Baru setelah Situ Yufei selesai meninjau dan menghafal semuanya, pemimpin sekte dan para tetua lainnya mengetahui bahwa Ye Xuan dapat memurnikan pil pemulih jiwa yang sempurna. Apa? Bagaimana orang ini melakukannya? Ini terlalu mengerikan. Entah bagaimana aku merasa bahwa orang ini maha kuasa. Apa yang terjadi? Pil pemulih jiwa 3 baris. Ini pil yang sempurna. Pil pemulih jiwa yang telah disempurnakan Ye Xuan sebelumnya segera diperlakukan sebagai harta karun oleh pemimpin sekte dan para tetua. Mereka semua menatapnya dengan saksama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hahaha, tidak peduli apa, sekte Qingyun kita sekarang memiliki seorang ahli alkimia utama.
Meskipun semua orang ingin melihat Yesuan mempermalukan dirinya sendiri, ketika mereka memikirkan fakta bahwa sekte tersebut sekarang memiliki seorang ahli alkimia utama, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, karena ini pasti akan meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Bab 84, Kultivasi Terpencil. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Begitu Yesuan kembali ke puncak Lingjiu, dia mulai memikirkan cara untuk mendapatkan ramuan obat. Bagaimanapun, dia sudah menjadi alkemis tingkat 3. Jika dia bisa mendapatkan persediaan ramuan obat, dia bisa memurnikan pil dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk mendapatkan lebih banyak hadiah dari sistem. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan ramuan obat tingkat tinggi melalui metode ini. Tentu saja, dia harus memiliki ramuan obat terlebih dahulu. Sepertinya aku harus pergi ke Gunung Tetua Situ untuk mengumpulkan beberapa ramuan obat. Aku sudah memurnikan pil pemulih jiwa yang sempurna untuknya. Memikirkan hal ini, Yesuan melakukan hal itu. Situ Yufei adalah satu-satunya alkemis tingkat 3 di sekte tersebut. Tentu saja, ada banyak ladang obat di gunung tersebut. Meskipun pihak lain mungkin tidak memberinya ramuan obat langka, setidaknya dia akan mendapatkan beberapa ramuan biasa. Dia hanya perlu mendapatkan beberapa ramuan biasa dan memberikannya kepada Li Qingyan, yang darinya dia akan bisa mendapatkan ramuan bermutu tinggi. Setelah mengetahui tujuan Yesuan datang, Situ Yufei sama sekali tidak ragu dan langsung memberinya setumpuk ramuan. Kemudian, Yesuan langsung memberikan ramuan itu kepada Li Qingyan dan Yue. Sekarang Li Qingyan sudah menjadi alkemis tingkat pertama, dia secara alami dapat menggunakan ramuan ini untuk memurnikan pil. Meskipun tidak ada gunanya memberikan ramuan obat kepada Yue, untuk menerima hadiah sistem, Yesuan tidak mau repot-repot dengan hal teknis itu. Selain itu, Yue dapat memberikan ramuan obat itu kepada Li Qingyan. Setelah menerima hadiah sistem, Yesuan mulai memurnikan pil di ruang pemurnian pil. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera 4 hari telah berlalu. Yesuan keluar dari ruang pemurnian pil. Hari ini sangat istimewa. Sudah sebulan sejak Yesuan melakukan infus kekuatan spiritual untuk Yue. Karena itu, Yesuan memanggil Yue. Sudah sebulan sejak terakhir kali aku melakukan infus kekuatan spiritual untukmu. Aku berencana untuk menanamkan kekuatan spiritual ke dalam dirimu untuk membantumu mencapai alam roh ungu. Yue mengenakan jubah putih muda. Kecantikannya seperti peri. Dia benar-benar menakjubkan. Rambutnya yang hitam legam terurai di bahunya, memancarkan aura dingin dan menyendiri. Namun, saat Yue melihat Yesuan, dia memperlihatkan senyum yang cemerlang. Sesuai perintahmu, Guru. Matanya, yang seperti bintang, memancarkan cahaya redup. Senyum di wajahnya sesaat mengejutkan Yesuan. Tidak seorang pun akan percaya bahwa orang yang sangat cantik itu masih sangat muda. Baiklah, duduklah bersila dan kita akan segera mulai. Yesuan dengan cepat menenangkan pikirannya dan memulai proses penyuntikan kekuatan spiritual. Seperti yang diharapkan, Guru semakin kuat. Merasakan kekuatan Yesuan, yang seperti lautan luas, hati Yue dipenuhi dengan emosi. Bakat Guru sangat mengerikan. Bisakah dia benar-benar mengikuti jejak Guru? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini saat ini. Begitu dia merasakan kekuatan spiritual gurunya perlahan memasuki tubuhnya, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah kompetisi Sekte Qingyun, Yue telah berkultivasi dan berlatih dengan tekun. Level kultivasinya saat ini telah mencapai puncak level ke-6 dari alam esensi sejati. Bahkan tanpa penyuntikan kekuatan spiritual Yesuan, dia masih akan mencapai level ke-7 dari alam esensi sejati dalam waktu 10 hari. Namun, dengan bantuan kekuatan spiritual Yesuan, yang didukung oleh kultivasi alam pembentukan inti puncaknya, Yue maju beberapa alam dalam sekejap. Level ke-7 dari alam esensi sejati. Level ke-8 dari alam esensi sejati. Level ke-9 dari alam esensi sejati. Level ke-10 dari alam esensi sejati. Karena nilai tulang bawaan Yue sudah sangat mendekati 400 poin, dia bisa menahan infus kekuatan spiritual dengan lebih baik sekarang. Namun, para kultivator secara bertahap akan membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual untuk menerobos setiap alam minor, dan bahkan lebih lagi, saat menerobos alam mayor. Ketika meridian dan dantian Yue terisi penuh dengan kekuatan esensi sejati, itu berarti dia telah mencapai tingkat ke-10 dari alam esensi sejati. Jika seorang kultivator ingin melangkah ke alam roh ungu,
mereka harus memadatkan kekuatan esensi sejati mereka sendiri dan membuka kekosongan di dantian mereka. Begitu kekosongan di dantian terbentuk, kekuatan esensi sejati di tubuh kultivator akan mengalami perubahan kualitatif. Dengan bantuan kekosongan di dantian, kekuatan spiritual di tubuh kultivator akan menjadi lebih agung dan, pada saat yang sama, untaian kekuatan spiritual ungu akan dihasilkan. Ini dikenal sebagai alam roh ungu. Kekosongan di dantian juga dikenal sebagai rumah ungu. Namun, kesulitan membentuk rumah ungu sangat tinggi. Banyak kultivator di alam esensi sejati menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang, tetapi tidak mampu menyebabkan retakan sekecil apapun muncul di dantian mereka, yang berarti mereka tidak dapat membentuk rumah ungu. Ledakan. Di bawah kekuatan melonjak dari kekuatan spiritual alam pembentukan inti Yesuan, retakan muncul satu demi satu di dantian Yue yang tak tertandingi kokohnya, secara alami membentuk kekosongan. Pada saat yang sama, helaian kekuatan spiritual ungu muncul dari rumah ungu miliknya, perlahan menyebar dari dantiannya ke seluruh tubuhnya. Di bawah nutrisi Qi ungu ini, kultivasi Yue mulai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Alam roh ungu tingkat pertama, alam roh ungu tingkat kedua, alam roh ungu tingkat ketiga, alam roh ungu tingkat keempat, alam roh ungu tingkat kelima. Ketika Yue mencapai alam roh ungu tingkat kelima, Yesuan menemukan bahwa jika dia melanjutkan infus kekuatan spiritual, itu akan menyebabkan fondasi kultivasinya menjadi tidak stabil. Tak berdaya, Yesuan hanya bisa memilih untuk berhenti. Ding, karena tuan rumah telah memberikan kultivasi selama 90 hari kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 60x. Selamat telah memperoleh kultivasi selama 5.400 hari. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, helai Qi dan esensi darah yang tak terbatas tiba-tiba muncul di tubuh Yesuan. Detik berikutnya, Qi dan esensi darah berubah menjadi aliran dan perlahan mengalir ke inti emasnya, melilitnya. Pada saat ini, inti emas di dantian Yesuan hampir sepenuhnya terbungkus oleh Qi dan saripati darah yang tak terbatas, sehingga hanya menyisakan sedikit celah. Selama celah ini terisi, dia akan mampu mencapai batas alam pembentukan inti, dan akan dianggap setengah langkah lagi untuk mencapai alam kesatuan. Aku tidak menyangka Qi dan saripati darah begitu sulit untuk dipadatkan. Melihat ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Melalui hadiah penting dari sistem tadi, dia telah memperoleh kultivasi selama hampir 15 tahun. Selain kemampuan bawaannya yang sangat mengerikan, dia tidak menyangka masih berada di puncak alam pembentukan inti. Tidak heran tidak ada seorang pun yang melangkah ke alam kesatuan dalam ratusan tahun terakhir di dinasti Qian Agung. Tingkat kesulitan untuk melakukannya sangat tinggi. Namun, karena itulah seorang kultivator di puncak alam pembentukan inti dianggap sangat menakutkan. Di bumi, seseorang bahkan mungkin dianggap sebagai bom atom humanoid. Selama aku memadatkan beberapa helai Qi dan saripati darah lagi, aku akan mampu mencapai batas alam pembentukan inti. Pada saat itu, aku akan mampu menerobos ke alam kesatuan kapan saja. Saat memikirkan hal ini, pupil mata Yesuan bersinar terang. Karena tidak pernah ada seorang kultivator di dinasti Qian Agung yang melangkah ke alam kesatuan selama ratusan tahun terakhir, maka terserah padaku, Yesuan, untuk menerobos. Pada saat itu, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Sekte Suanyin. Berpikir demikian, Yesuan meminta Yue untuk menyampaikan pesan kepada Li Qingyan, pemimpin sekte, dan para tetua lainnya, bahwa ia akan melakukan kultivasi terpencil untuk beberapa waktu. Ia tidak akan punya waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara tiga sekte besar. Para peserta kompetisi ini adalah murid-murid sekte tersebut. Pemimpin sekte dan para tetua hanya ada di sana untuk mengawasi berbagai hal guna mencegah terjadinya kecelakaan. Tidak masalah apakah Yesuan berpartisipasi atau tidak. Bab 85, memilih waktu kematian bagi Yesuan. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Tepat setelah Yesuan memasuki kultivasi terpencil, sebuah peristiwa besar terjadi di Sekte Suanyin. Di aula besar sekte tersebut, pemimpin sekte dan semua tetua berkumpul di aula besar. Mereka sedang mendiskusikan cara membunuh Yesuan. Begitu sang patriark keluar dari kultivasi terpencil, dia akan melenyapkan Sekte Qingyun dalam satu gerakan. Sebagai sekte peringkat kedua teratas di dinasti Qian besar, kekuatan Sekte Suanyin sangat mengerikan. Sekte Qingyun berada di peringkat ke-10, dan jauh dari mereka dalam hal kekuatan. Menambahkan pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte,
dan para tetua Sekte Qingyun bersama-sama, mereka memiliki 7 kultivator alam formasi inti. Di sisi lain, Sekte Suanyin memiliki total 18 tetua yang telah mencapai alam formasi inti. Termasuk pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte, mereka memiliki 21 kultivator di alam formasi inti. Dalam hal jumlah, serta kualitas, para kultivator alam formasi inti mereka, Sekte Suanyin jelas melampaui Sekte Qingyun dengan selisih yang sangat jauh. Pemimpin Sekte Suanyin berada pada tahap lanjutan alam inti emas, sementara dua wakil pemimpin sekte berada pada tahap awal alam inti emas. Kekuatan kepala tetua telah mencapai tahap lanjutan alam inti sejati, dan dia hanya berjarak sehelai rambut dari mencapai alam inti emas. Bahkan yang terlemah dari 18 tetua telah mencapai tahap awal alam Sudan, dan akan maju ke tahap tengah alam Sudan. Justru karena inilah para tetua Sekte Suanyin memiliki keyakinan untuk memilih mengepung Ye Xuan saat itu. Namun, sekarang ada masalah yang sangat serius. Ye Xuan tidak hanya hidup, tetapi dia bahkan telah membunuh murid pribadi kesayangan tetua ke-9, Li Wuji. Yang terpenting, Ye Xuan juga telah mengetahui fakta bahwa Sekte Suanyin telah membantai desa-desa untuk mengumpulkan ki dan saripati darah dari rakyat jelata. Oleh karena itu, sebelum Ye Xuan menyebarkan berita itu, mereka harus membunuhnya dengan cepat agar rahasia ini tetap tersembunyi. Semuanya, Patriark akan menyelesaikan sesi kultivasinya yang terpencil dalam beberapa hari. Kapan menurutmu lebih baik bagi Ye Xuan untuk mati? Pemimpin Sekte Suanyin duduk di ujung meja dengan ekspresi dingin, menatap wakil pemimpin sekte dan tetua di bawah. Semua orang telah sepakat untuk membunuh Ye Xuan. Baik karena tindakannya membunuh murid-murid pribadi Li Wuji atau karena pengetahuannya bahwa Sekte Suanyin telah membantai desa-desa, keduanya layak dihukum mati di mata para pemimpin Sekte Suanyin. Terlebih lagi, Ye Xuan adalah orang yang sangat berbakat. Meskipun pihak lain telah diracuni oleh bubuk 5 racun sebelumnya, siapa yang dapat menjamin bahwa pihak lain tidak memperoleh kesempatan yang menantang surga yang akan membalikkan keadaan. Oleh karena itu, Ye Xuan harus mati. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan. Beberapa tetua menyarankan bahwa masalah pembunuhan Ye Xuan tidak dapat ditunda, karena mereka harus mencegahnya mengungkapkan rahasia mereka kepada gerbang Qian. Beberapa bahkan menyarankan agar mereka menyerang Sekte Qingyun hari ini dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Tentu saja, beberapa tetua menyarankan bahwa lebih aman untuk menunggu sang patriark menyelesaikan kultivasinya yang terpencil dan memberi kejutan besar kepada Sekte Huoli, Qingyun, dan Sensan ketika mereka mengadakan kompetisi. Ide dan pendapat dilemparkan ke kiri dan kanan, dan mereka semua terjebak dalam jalan buntu tentang cara terbaik untuk maju. Semuanya, harap diam dan dengarkan aku. Pada saat ini, Li Wuji berdiri perlahan. Melihat ini, semua orang berhenti berdebat dan segera mengalihkan pandangan mereka ke yang terakhir. Melihat ini, Li Wuji berkata perlahan, mengenai masalah Ye Xuan, tidak diragukan lagi ada dua perspektif. Yang pertama adalah membunuhnya sesegera mungkin, dan yang kedua adalah menunggu patriark mengakhiri kultivasinya yang terpencil. Tetua Lin, Tetua Chen, dan yang lainnya merasa bahwa semakin cepat semakin baik. Bagaimanapun, kepemilikan Ye Xuan atas rahasia kita berarti bahwa dia merupakan ancaman signifikan bagi Sekte Suanyin kita. Namun, semua orang telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Meskipun Sekte Qingyun tidak sekuat kita, itu masih merupakan sekte tingkat atas dengan sejarah ribuan tahun. Formasi pelindung lawan tidak dapat diremehkan. Lagi pula, mengapa Ye Xuan hanya dikenal sebagai jenius terkuat dalam 1000 tahun sejak berdirinya Sekte Qingyun? Mengapa dia bukan jenius terkuat dalam sejarah Sekte Qingyun? Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi sebelum Ye Xuan, ada juga dua orang yang sangat berbakat di Sekte Qingyun. Salah satu dari mereka bahkan mencapai puncak alam formasi inti, dan memiliki pemahaman mendalam tentang formasi susunan. Meskipun dia dibunuh oleh musuh-musuhnya pada akhirnya, dengan pengetahuan dan penguasaannya terhadap formasi susunan, tidak mungkin dia tidak meninggalkan formasi pelindung yang kuat untuk Sekte Qingyun. Menurutmu, apakah kita dapat menghancurkan formasi susunan yang ditinggalkan oleh seorang kultivator alam formasi inti puncak? Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu patriark menyelesaikan kultivasi terpencilnya. Setelah itu kita akan dapat mengalahkan Sekte Qingyun dalam satu gerakan. Bahkan jika kita menyerang Sekte Qingyun segera, kecil kemungkinan kita akan dapat melukainya, apalagi membunuhnya.
Bahkan mungkin memaksanya untuk mengungkapkan rahasia kita terlebih dahulu. Pada saat itu, Sekte Suanyin kita akan menjadi yang dalam bahaya. Hanya ada 4 hari tersisa sampai persaingan antara 3 sekte besar di Sekte Qingyun. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Begitu Patriark meninggalkan kultivasi terpencilnya, kita akan segera menyerang Sekte Qingyun dan memusnahkan mereka semua. Li Wuji tidak mengatakan apa-apa lagi pada saat ini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke berbagai tetua. Ketika berbagai tetua mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk pada diri mereka sendiri. Dalam hati mereka, mereka setuju dengan kata-kata Li Wuji. Tetua Li benar, namun, ketika persaingan antara 3 sekte besar diadakan, selain Sekte Qingyun, Sekte Huoli dan Sensan juga akan hadir. Apakah kita akan menghadapi 3 sekte besar ini pada saat yang sama? Ada juga beberapa tetua yang tidak setuju dengan kata-kata Li Wuji. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika Patriark dalam suasana hati yang baik, kedua sekte itu akan mampu bertahan hidup. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, mengapa tidak menghancurkan mereka juga? Pada saat itu, kita dapat mengumumkan kepada keluarga kerajaan Qian Agung bahwa Sekte Suanyin kita sudah memiliki seorang ahli yang telah mencapai puncak alam pembentukan inti. Patriark kita tidak akan tertandingi oleh siapapun di bawah alam kesatuan. Tidak peduli berapa banyak kultivator alam inti emas yang datang, itu tidak akan berguna. Li Wuji tidak bisa menahan tawa setelah dia selesai berbicara. Hahaha, Tetua Li benar. Aku terlalu berhati-hati. Dalam hal itu, kita akan menunggu dengan sabar sampai Patriark meninggalkan kultivasi terpencil. Pada saat itu, posisi sekte terkuat di dinasti Qian Agung akan berubah. Seorang tetua berkata sambil tersenyum. Faktanya, kekuatan gerbang Qian dan Sekte Suanyin sangat mirip. Alasan mengapa gerbang Qian mampu mengamankan posisi sekte nomor 1 di dinasti Qian Agung adalah karena Sekte Qian memiliki seorang kultivator alam pembentukan inti puncak. 3 tahap alam pembentukan inti dibagi menjadi alam sudan, alam inti sejati, dan alam inti emas. Puncak alam pembentukan inti berarti bahwa seseorang telah menyelesaikan inti emas mereka. Di bawah alam kesatuan, para ahli alam pembentukan inti puncak tidak terkalahkan. Selama sang patriark dapat mencapai puncak alam pembentukan inti, bahkan jika dinasti Qian Agung mengetahui bahwa mereka telah mengumpulkan ki dan esensi darah dengan membantai desa-desa, lalu bagaimana bab 86, sang patriark akan meninggalkan kultivasi terpencil. Penerjemah, terjemahan Endless Fantasy Editor, terjemahan Endless Fantasy. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Sekte Suanyin sedikit mengangkat kelopak matanya. Apakah ada yang punya pendapat berbeda tentang saran Tetua Li? Saya setuju. Guda adalah orang pertama yang memilih untuk berdiri di pihak Li Wuji. Saya setuju. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Tetua Li. Sebagian besar tetua setuju, tetapi beberapa dari mereka masih sedikit khawatir, percaya bahwa sekte itu seharusnya tidak membuat terlalu banyak musuh yang kuat. Namun, atas saran dari para tetua lainnya, mereka segera dibujuk. Begitu sang patriark mencapai puncak alam formasi inti, dia akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dinasti Qian besar. Mengapa mereka harus takut pada beberapa sekte? Jika mereka benar-benar memiliki keberanian untuk membalas dendam, maka Sekte Suanyin akan mencabut sekte mereka sepenuhnya. Bahkan jika keluarga kerajaan Qian besar keberatan, lalu kenapa? Pihak lain tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Sekte Suanyin meskipun kedua belah pihak memiliki ahli alam pembentukan inti puncak. Bagaimanapun, para ahli alam pembentukan inti puncak yang pernah bertarung, dampak dari pertempuran mereka tidak akan menjadi sesuatu yang dapat ditanggung oleh dinasti Qian Agung. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Tetua Li. Besok adalah hari ketika sang patriark keluar dari pengasingan. Semuanya akan beres saat itu. Pemimpin Sekte Suanyin mengangguk. Dia juga setuju dengan saran Li Wuji. Kemudian, para tetua terus mendiskusikan berapa banyak kultivator yang harus dikirim ke Sekte Qingyun besok, dan berapa banyak pasukan yang harus ditinggalkan untuk menjaga sekte tersebut. Hahaha, begitu sang patriark keluar, semuanya akan berakhir. Selama Yesuan tidak mati, aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Guda berkata sambil tersenyum begitu dia meninggalkan aula besar. Merupakan kehormatan bagi Yesuan untuk mati di tangan patriark. Mendengar ini, Li Wuji tidak bisa menahan senyum dingin. Tentu saja, alasan mereka menggunakan kekuatan seperti itu bukan hanya untuk membunuh Yesuan.
Mereka terutama ingin menghancurkan formasi pelindung Sekte Qingyun dan kemudian menghancurkan seluruh Sekte Qingyun. Selain itu, di antara para tetua yang telah mengepung Yesuan saat itu, orang-orang yang telah berusaha paling keras adalah Li Wuji dan Buddha. Keduanya telah mencapai tahap lanjutan dari alam Sudan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Yesuan, mustahil baginya untuk menerobos ke tahap lanjutan dari alam Sudan pada usia 20 tahun. Dengan kata lain, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menekan Yesuan. Alasan sebenarnya mengapa Li Wuji dan yang lainnya memilih untuk mengepung Yesuan saat itu adalah untuk melenyapkannya secepat mungkin sebelum pemimpin dan tetua Sekte Qingyun dapat menyelamatkannya. Mereka ingin menyingkirkan saingan jenius mereka ini. Siapa yang mengira bahwa status Yesuan di Sekte Qingyun begitu tinggi sehingga pemimpin dan tetua Sekte Qingyun tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menyelamatkannya. Meski begitu, Yesuan masih terluka parah oleh bubuk 5 racun yang digunakan Li Wuji. Karena racun bubuk 5 racun sangat kuat, Li Wuji, Buddha, dan yang lainnya tidak memilih untuk terus mengejarnya saat itu. Untungnya, Yesuan telah membangunkan sistem dan menetralkan racun bubuk 5 racun. Namun, mereka tidak akan membiarkan Yesuan pergi begitu saja kali ini. Mereka harus membunuhnya. Selain itu, dengan tindakan sang patriark, semuanya akan aman. Tetapi jika patriark membunuhnya, bukankah material surgawi dan harta duniawi yang ditinggalkan oleh ahli alam kesatuan itu akan jatuh ke tangan patriark? Memikirkan hal ini, Li Wuji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menurut pendapatnya, Yesuan pasti telah memperoleh beberapa material surgawi dan harta duniawi yang ditinggalkan oleh seorang kultivator alam kesatuan. Jika tidak, mustahil baginya untuk menetralkan racun dari bubuk 5 racun. Dia sangat tergoda oleh harta karun ini. Lupakan saja, selama Yesuan terbunuh, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin sang patriark tidak akan melihat dengan saksama harta milik Yesuan. Aku masih punya kesempatan. Li Wuji hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Di kedalaman wilayah Sekte Suanyin, ada aula yang sangat kuno. Aula kuno ini luas dan sepi, dan juga tidak dijaga. Selain pemimpin sekte dan beberapa tetua, tidak seorang pun diizinkan untuk mendekati tempat ini. Ini adalah tempat di mana Patriark Sekte Suanyin menjalani kultivasinya yang terpencil. Patriark Sekte Suanyin telah hidup selama ratusan tahun, dan dia telah selamat dari pertempuran besar ratusan tahun yang lalu. Saat itu, dia telah mencapai tahap tengah alam inti emas. Namun, meskipun dia selamat, fondasi kultivasinya telah rusak parah. Demi mengobati luka-lukanya sendiri, dia telah mengasingkan diri selama 300 tahun. Kalau bukan karena umur panjang seorang kultivator alam inti emas, ditambah dengan fakta bahwa dia menggunakan kekuatan Sekte Suanyin untuk mengumpulkan obat-obatan penyembuh, mustahil baginya untuk pulih. Setelah itu, ia menghabiskan 200 tahun lagi untuk berkultivasi dan akhirnya mencapai tahap lanjut dari alam inti emas. Akan tetapi, pada saat yang sama, potensinya sendiri telah habis. Jika ia ingin mencapai puncak alam pembentukan inti, ia harus mencari cara lain. Karena itu, ia memikirkan sebuah metode untuk menyerap ki dan sari darah orang lain. Selama ia membunuh cukup banyak kultivator, ia bisa memperoleh ki dan sari darah yang melimpah di dalam tubuh mereka. Akan tetapi, bahkan jika ia membunuh para ahli alam inti emas, jika jumlahnya sedikit, itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak alam pembentukan inti. Akan tetapi, jika ia membunuh terlalu banyak kultivator alam inti emas, itu pasti akan menarik perhatian keluarga kerajaan Qian Agung. Mungkin monster tua itu bahkan akan mencoba untuk menekannya karena hal ini. Oleh karena itu, ia akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang biasa. Dinasti Qian Agung memiliki total populasi 1,7 miliar orang. Banyak sekali orang yang lahir setiap detik setiap hari, dan jumlah kematian juga sama banyaknya. Mungkin mereka meninggal karena pertempuran antar kultivator, atau diburu oleh musuh-musuh mereka, atau bahkan dibunuh oleh bandit atau monster. Singkatnya, selama jumlah kematian tidak melebihi tingkat tertentu, keluarga kerajaan Qian Agung tidak akan melanjutkan masalah ini. Oleh karena itu, ia menggunakan kekuatan sekte untuk meningkatkan jumlah pengikut. Kemudian, ia mengirim mereka ke berbagai kota di dinasti Qian Agung untuk menyuap para bandit dan memerintahkan mereka untuk membantai desa-desa. Ketika para bandit tidak lagi berguna,
para kultivator Sekte Suanyin akan menghentikan kerja sama mereka dengan mereka dan membunuh mereka. Dengan melakukan ini, mereka merahasiakan seluruh masalah ini, sambil juga memperoleh lebih banyak ki dan saripati darah dari para bandit yang mereka bunuh. Karena mereka membunuh para bandit, mereka juga dapat menggunakan alasan itu untuk menggalang dukungan publik. Dapat dikatakan bahwa itu adalah rencana untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ternyata Patriark Sekte Suanyin memang sangat cerdik. Selama sekte tersebut menyembunyikan tindakan dan keberadaan murid-murid mereka dengan benar, keluarga kerajaan Qian Agung tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun tentang masalah ini. Selain itu, untuk memastikan bahwa pengumpulan ki dan esensi darah berjalan lancar, ia memerintahkan pemimpin Sekte Suanyin untuk membentuk tim untuk memantau murid-murid mereka yang direkrut. Jika mereka mengetahui bahwa salah satu dari mereka berisiko membocorkan rahasia mereka, mereka akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Tentu saja, jika seseorang mengetahui tentang pengumpulan ki dan esensi darah mereka, mereka juga akan membunuh orang itu. Baru setelah Ye Xuan muncul, kemungkinan seluruh rencana ini terungkap muncul. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang menerima informasi tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika Li Wuji dan yang lainnya tidak menyarankannya, dia tetap akan membunuh Ye Xuan segera setelah meninggalkan kultivasi terpencil. Sebelumnya, dia mungkin takut pada keluarga kerajaan Qian Agung, tetapi sekarang setelah dia mencapai puncak alam formasi inti, dia tidak perlu lagi menahan ambisinya. Dia juga tidak ingin tetap berada di puncak alam formasi inti. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak ki dan esensi darah untuk membantunya mencapai alam kesatuan. Oleh karena itu, Ye Xuan harus mati. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba beriak keluar dari aula kuno. Pemimpin sekte dan para tetua yang sedang mendiskusikan masalah di aula besar merasakan ini, dan mata mereka berbinar. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari aula besar. Aura ini adalah aura Patriark. Patriark akhirnya maju. Bab 87, Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan mendapatkan hadiah gratis. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Fluktuasi energi yang dahsyat menyapu seluruh sekte Suanyin dengan gila-gilaan. Itu memancarkan kekuatan yang mengerikan dan sombong. Bahkan pemimpin sekte Suanyin, yang berada pada tahap lanjut dari alam inti emas, merasakan hatinya bergetar. Apakah ini kekuatan ahli alam formasi inti puncak? Mata pemimpin sekte Suanyin dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun sang patriark tidak bergerak, fluktuasi energi yang dipancarkannya cukup untuk menekan semua orang di sini. Namun, tekanan ini menghilang perlahan seperti air pasang surut. Selain itu, mereka telah menyiapkan formasi susunan untuk memblokir energi sebelumnya, yang mencegah energi sang patriark bocor keluar. Jika tidak, kemungkinan besar itu akan menarik perhatian sekte-sekte top lainnya atau keluarga kerajaan Qian Agung. Setelah tekanan mengerikan ini perlahan menghilang, aula kuno di kedalaman pegunungan sekali lagi menjadi sunyi senyap. Selamat, Patriark, atas terobosanmu. Meskipun mereka tidak bisa merasakan aura Patriark, pemimpin sekte dan para tetua tahu apa yang telah terjadi. Patriark telah mencapai puncak alam formasi inti. Hahaha, setelah ratusan tahun, aku, Ming He, akhirnya mencapai puncak alam formasi inti. Begitu dia selesai berbicara, tawa nakal terdengar. Semua orang melihat seberkas cahaya melintas sebelum sebuah sosok muncul di udara. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut putih. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah menderita begitu banyak untuk mencapai titik ini. 500 tahun yang lalu, dia cukup beruntung untuk selamat dari pertempuran besar itu. Setelah itu, dia berkultivasi dalam pengasingan di aula kuno untuk mengobati luka-lukanya. Selama periode ini, dinasti Qian besar mengalami perang yang mengejutkan lainnya. Dalam perang yang mengejutkan ini, hampir semua kultivator teratas dari dinasti Qian besar telah binasa. Namun, dia cukup beruntung untuk selamat karena dia berkultivasi dalam pengasingan di aula kuno. Ming He membuka telapak tangannya perlahan. Bagian tengah telapak tangannya dipenuhi dengan ki dan esensi darah yang melonjak. Saat beriak sedikit, bahkan ruang pun terdistorsi. Melihat ini, pemimpin sekte Suanyin dan semua tetua terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang terkandung di dalamnya, dan merasa bahwa mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan itu.
Pemimpin Sekte Suanyin bahkan lebih terkejut. Apakah ini kekuatan mengerikan dari ahli alam formasi inti puncak? Selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun di dinasti Qian besar yang berhasil mencapai alam kesatuan. Aku akan menjadi yang pertama dan aku akan menjadi tak terkalahkan. Ming He mengepalkan tinjunya perlahan. Tatapannya dipenuhi dengan ambisi. Kekuatan yang membuat langit dan bumi bergetar perlahan menghilang. Jika dinasti Qian besar dan gerbang Qian tidak memiliki kultivator alam pembentukan inti puncak, dia akan menjadi kaisar dinasti Qian besar. Selamat, Patriark. Sekte Suanyin akan makmur. Pemimpin sekte dan tetua sekte Suanyin saling memandang dan berlutut di hadapan Ming He secara serempak. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Bangkitlah. Ming He mengangguk ringan dan berkata perlahan. Dalam 2 hari, kau akan mengikutiku saat aku menghancurkan sekte Qingyun. Kami akan mematuhi perintah Patriark. Namun, pada saat ini, dunia luar tidak menyadari perubahan yang telah terjadi di sekte Suanyin. Ye Xuan masih dalam kultivasi terpencil, dan sekte Qingyun, sekte Huoli, dan sekte Sensan sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa persaingan antar sekte besar akan menjadi tempat pertempuran yang mengguncang dunia. Puncak Lingjiu, ruang kultivasi. Ye Xuan duduk bersila di lantai dan mengalirkan kekuatan spiritualnya di dalam tubuhnya. Dia menarik dan mengembuskan napas, menarik energi spiritual langit dan bumi, dan perlahan-lahan memadatkan ki dan esensi darah di dalam tubuhnya, berubah menjadi untaian merah darah yang perlahan-lahan mengisi celah di sekitar inti emasnya. Menurut perhitungannya, perlu waktu 2 atau 3 hari lagi untuk mengisi celah sepenuhnya. Dia juga tidak menyangka bahwa, mengingat bakatnya yang mengerikan, masih perlu waktu lama untuk menyelesaikan proses ini. Namun, dia segera mengerti alasannya. Ketika dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam Yue sebelumnya, dia telah memperoleh kultivasi selama 15 tahun, tetapi masih tetap berada di puncak alam pembentukan inti. Hanya dengan meredam ki dan esensi darahnya secara ekstrim, dia dapat mengubahnya menjadi untaian merah darah yang melingkari inti emasnya. Agar inti emas di tubuhnya benar-benar mengalami perubahan kualitatif, jumlah helai merah darah yang melilit inti emasnya harus kelipatan 36. Dengan kata lain, hanya dengan benar-benar membentuk 36 helai merah darah, kultivator akan benar-benar mencapai puncak alam pembentukan inti, dan lebih banyak helai akan menandakan kemajuan kultivator menuju alam kesatuan. Saat ini, ada 107 helai merah darah yang melilit inti emas Ye Xuan. Dia hanya perlu memadatkan 1 helai merah darah lagi untuk mengisi kekosongan. Dengan kata lain, dia akan mencapai alam kesatuan setelah 108 helai merah darah melilit inti emasnya. Namun, untuk memadatkan untaian merah darah dari ki dan saripati darahnya akan memakan waktu beberapa hari dengan nilai tulang bawaan Ye Xuan saat ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya bagi kultivator lain untuk mencapai puncak alam pembentukan inti. Melihat bagaimana keadaannya berkembang, aku seharusnya bisa mencapai alam kesatuan sebelum akhir kompetisi antara 3 sekte besar. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tersenyum. Meskipun kekuatan sekte Qingyun kurang dibandingkan dengan sekte Huoli dan Sensan, kesenjangan antara ketiga sekte itu tidak terlalu besar. Kultivator mereka mungkin tidak jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari sekte Qingyun. Selain itu, dalam kompetisi sebelumnya, sebagian besar pemenang kompetisi hanya mencapai tingkat pertama alam roh ungu. Mengingat kekuatan Yue dan Li Qingyan saat ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Selain itu, Ye Xuan mengincar hadiah tempat pertama. Yang pertama adalah baju besi sutra es 1000 tahun yang diberikan oleh Wan Sanhai. Itu adalah artefak dengan kemampuan bertahan yang kuat, yang saat ini tidak dimiliki Ye Xuan. Terlebih lagi, dia bisa mendapatkan hadiah dari sistem dengan memberikannya kepada muridnya. Lalu ada bunga spirit bers milik sekte Sensan. Itu adalah harta langka yang dapat meningkatkan nilai pemahaman seorang kultivator, dan efeknya bahkan lebih baik daripada buah pencari hati. Ye Xuan tentu saja tidak akan melepaskan benda spiritual apapun yang dapat meningkatkan pemahaman dan nilai tulang bawaan. Sebagai seorang tetua sekte Qingyun, bukan hal yang aneh baginya untuk mengambil tanggung jawab untuk membagikan hadiah sang juara, bukan? Ternyata, meskipun mereka sedikit bingung, tidak ada yang keberatan. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri kultivasinya yang terpencil sebelum final kompetisi. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi orang yang membagikan hadiah. Bukankah itu kerugian yang besar?
Namun, dia baru saja memberikan muridnya benda spiritual yang meningkatkan nilai pemahamannya beberapa hari yang lalu, jadi jika dia mengulanginya lagi, dia tidak akan menerima hadiah dari sistem. Namun, Yesuan bisa menunggu sebulan sebelum membantu mereka untuk menyempurnakannya. Pada saat itu, dia bisa terus menuai hadiah sekali lagi. Terlebih lagi, dia tidak pernah memberikan artefak pertahanan apapun kepada murid-muridnya. Baju Zirah Sutra S1000 tahun adalah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan hadiah yang bagus. Memikirkan hal ini, Yesuan mempercepat penempaan Ki dan esensi darahnya bab 88, apakah kau berusaha sebisa mungkin untuk menggertak kami? Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Sehari sebelum kompetisi, para tetua Sekte Huoli dan Sensan tiba di Sekte Qingyun bersama para kultivator mereka masing-masing. Setiap sekte telah mengirim 3 tetua sebagai pemimpin mereka. Pemimpin delegasi Sekte Huoli adalah tetua agung sekte tersebut, yang berada di tahap awal alam inti sejati. 2 tetua lainnya berada di tahap tengah alam Sudan. Pemimpin delegasi Sekte Sensan juga merupakan tetua pertama sekte tersebut, yang berada di alam yang sama dengan Wan Sanhai. 2 tetua lainnya masing-masing berada di tahap lanjut alam Sudan dan tahap tengah alam Sudan. Setiap sekte telah membawa 10 murid. Sama seperti Sekte Qingyun, para kultivator yang mereka bawa adalah murid pribadi terkuat yang telah mereka pilih melalui kompetisi sekte masing-masing. Dibandingkan dengan sekte-sekte teratas lainnya, Sekte Qingyun, Sekte Huoli, dan Sekte Sensan memiliki hubungan yang cukup baik. Setidaknya di permukaan, hubungan mereka sangat harmonis. Akan tetapi, setelah tiba di Sekte Qingyun, para tetua dari 2 sekte besar itu diam-diam memberi isyarat kepada murid-murid pribadi mereka untuk secara diam-diam menyelidiki kekuatan murid-murid pribadi Sekte Qingyun. Meskipun kekuatan para kontestan akan terungkap cepat atau lambat, tentu saja lebih baik untuk bisa menyembunyikannya. Dengan cara ini, mereka dapat mengejutkan lawan-lawan mereka selama kompetisi. Para kultivator Sekte Qingyun biasanya cukup pandai menyimpan rahasia. Akan tetapi, murid-murid dari 2 sekte besar itu terlalu cerdik. Mereka secara langsung memprovokasi mereka dan memaksa beberapa rahasia keluar. Ketika mereka mengetahui bahwa 2 yang teratas dalam kompetisi Sekte Qingyun adalah Li Qingyan dan Yue, mereka menjadi bingung. Ketiga sekte besar itu sering berinteraksi satu sama lain, jadi mereka memiliki sedikit pemahaman tentang para kultivator berbakat dari sekte-sekte lainnya. Pada dasarnya mereka mengenal semua murid pribadi. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mengenal Yue dan Li Qingyan. Mereka belum pernah mendengar tentang keduanya sebelumnya. Mereka percaya orang paling berkuasa di Sekte Qingyun adalah Chen Xiaofeng, murid Wan Sanhai, atau murid kesayangan tetua agung Sekte Qingyun. Kemudian, mereka menggunakan beberapa trik lagi dan berhasil mengungkap latar belakang Yue dan Li Qingyan. Aku tidak menyangka bahwa tetua Yesuan akan menerima murid. Aneh sekali. Konon, tetua Yesuan terobsesi dengan kultivasi. Sekarang, dia tidak hanya menerima 1 murid, tetapi juga 2 orang. Apakah mereka berdua sangat berbakat? Para jenius sangat arogan, dan Yesuan adalah seorang jenius yang mengerikan. Di mata semua orang, Yesuan mungkin tidak memilih untuk menerima murid karena tolok ukurnya untuk melakukannya terlalu tinggi. Para jenius biasa sama saja seperti orang biasa di mata yang pertama. Mengapa dia harus membuang-buang energinya untuk mengajar mereka? Agar Li Qingyan dan Yue bisa menjadi muridnya, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Apa? Li Qingyan sebenarnya berada di tingkat ke-9 dari alam esensi sejati. Dia memang seorang jenius yang langka di usia yang begitu muda. Tidak heran dia bisa menjadi murid penatua Yesuan. Tidak mungkin. Kamu mengatakan bahwa kekuatan Yue baru mencapai tingkat ke-6 dari alam esensi sejati. Tingkat kultivasiku telah mencapai tingkat ke-7 dari alam esensi sejati. Jika aku bertarung melawannya, bukankah aku akan dengan mudah mengalahkannya? Sial, kamu mengatakan kepadaku bahwa Yue berusia kurang dari 15 tahun. Tidak heran dia bisa menjadi murid penatua Yesuan. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah monster di antara monster. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Yue menjadi murid Elder Yesuan sebulan yang lalu, dan sebelumnya, dia hanya seorang kultivator alam pemurnian. Ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Ya Tuhan, mungkinkah Elder Yesuan memiliki kekuatan magis yang hebat? Kalau tidak,
Bagaimana mungkin seorang kultivator yang awalnya berada di alam pemurnian tingkat keempat menerobos ke alam esensi sejati tingkat kelima hanya dalam waktu 1 bulan? Apa, kamu mengatakan bahwa Yue hanya menghabiskan waktu belasan hari untuk menerobos ke alam esensi sejati tingkat kelima? Aku merasa kalian menganggapku bodoh. Itu benar, bahkan jika kultivator tingkat tinggi menanamkan kekuatan spiritual mereka ke dalam murid-murid mereka, mereka tetap tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu. Saat para kultivator dari kedua sekte menyelidiki lebih banyak informasi, mereka menjadi semakin terkejut. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semua mengungkapkan jejak keraguan. Terutama mereka yang mendengar deskripsi Yue dan Li Qingyan. Prestasi dan cerita mereka semakin menggelikan. Mereka bahkan merasa bahwa para kultivator dari sekte Qingyun telah menipu mereka. Seorang kultivator di alam esensi sejati tingkat ke-6 mengalahkan seorang kultivator di puncak alam esensi sejati tingkat ke-7 hanya dalam 10 gerakan. Bagaimana ini mungkin? Apakah kau benar-benar menganggap kami bodoh? Kami tidak akan tertipu oleh kebohongan yang begitu kentara. Jika kultivator alam esensi sejati tingkat ke-7 itu hanyalah seorang kultivator keliling biasa, mungkin ada sedikit kemungkinan bahwa itu benar, tetapi kultivator itu adalah murid kesayangan tetua agung sekte Qingyunmu. Dia adalah seorang kultivator jenius, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh seorang kultivator yang alamnya lebih rendah darinya? Kamu mengatakan bahwa teknik bela diri yang ditunjukkan oleh Li Qingyan memiliki kekuatan yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator alam roh ungu. Saudaraku, tolong berhenti berbohong. Aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan lagi. Aku pikir jika aku terus mendengarkan kebohonganmu, kamu akan mulai memberitahu kami bahwa kekuatan sejati Li Qingyan dan Yue telah mencapai alam roh ungu. Kalian semua benar-benar berbakat. Mengapa aku tidak menyadari bahwa para kultivator sekte Qingyun adalah pembual yang hebat? Apakah kamu pikir semua orang seperti Penatua Yesuan? Apakah Yue dan Li Qingyan sama-sama jenius tak tertandingi yang jarang terlihat dalam 1000 tahun? Penatua Yesuan sudah menjadi jenius tak tertandingi. Bagaimana mungkin murid-murid yang direkrutnya begitu mengerikan? Apakah kalian masih bermimpi? Jangan mencoba menipu kami, oke? Apakah sekte kita masih berteman? Bisakah kamu memberitahu kami yang sebenarnya? Oke, berhenti bicara. Kami akan melihat sendiri. Kami ingin melihat apakah Li Qingyan dan Yue sekuat yang kamu katakan. Setelah mendengar informasi yang dibagikan oleh para kultivator sekte Qingyun, para kultivator sekte Huoli dan sekte Sensan tidak mempercayai sepatah kata pun. Semakin banyak yang mereka dengar, semakin menggelikan jadinya. Jika semuanya sesuai dengan apa yang mereka katakan, bukankah itu berarti Li Qingyan dan Yue sama mengerikannya dengan Yesuan? Meskipun bakat Yesuan sangat mengerikan, itu tidak berarti murid-muridnya sama. Tanpa mereka sadari, Yue dan Li Qingyan sama-sama telah membuat terobosan dalam beberapa hari terakhir. Tak lama kemudian, para kultivator dari kedua sekte itu langsung pergi ke puncak Lingjiu untuk melihat sendiri apakah Li Qingyan dan Yue sama keterlaluannya dengan rumor yang beredar. Selain itu, menurut deskripsi para kultivator sekte Qingyun, mereka tidak hanya sangat kuat, tetapi mereka juga merupakan wanita cantik yang tak tertandingi yang dapat menumbangkan negara-negara. Sayangnya, semua orang ditakdirkan untuk kembali dengan kecewa. Li Qingyan dan Yue sedang dalam kultivasi terpencil, dan tidak mau diganggu oleh orang-orang itu. Begitu saja, para kultivator sekte Huoli dan Sensan langsung dikucilkan. Waktu berlalu dengan cepat dan, segera, 1 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari ketika 3 sekte besar akan memulai kompetisi besar mereka. Hanya dalam 1 hari, kedua sekte besar itu tidak berhasil mendapatkan informasi berharga apapun. Mereka bahkan dengan suara bulat percaya bahwa kekuatan Li Qingyan dan Yue hanya untuk pertunjukan, dan bahwa itu semua omong kosong yang dibuat-buat oleh para kultivator sekte Qingyun bab 89, peri turun ke dunia fana. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Namun, saat Yue dan Li Qingyan muncul, para kultivator dari sekte Huoli dan Sensan tercengang. Bagaimana mungkin ada peri seperti itu di dunia manusia? Astaga, bahkan para kultivator dari sekte Qingyun tercengang oleh kecantikan mereka. Yue tidak banyak bicara. Sejak dia membangkitkan fisik pedang gioknya, dia menjadi secantik peri dari sebuah lukisan. Wajahnya seperti batu giok yang dipahat, bibirnya semerah ceri, dan matanya seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam.
Dia seperti peri yang tidak ternoda oleh dunia sekuler. Yang mengejutkan para kultivator dari Sekte Qingyun adalah Li Qingyan. Meskipun penampilan Li Qingyan sangat luar biasa, dia masih tidak secantik Yue. Namun, hari ini, semua orang merasa berbeda. Li Qingyan seperti bunga teratai yang mekar tanpa noda. Dia sangat cantik dan matanya bersinar terang. Sekarang, baik dari segi temperamen maupun penampilan, keduanya hampir berada pada level yang sama. Kedua wanita itu menonjol, dan tampaknya memancarkan cahaya yang menyilaukan yang membuat seluruh dunia pucat jika dibandingkan. Mereka adalah peri di dunia fana, berpakaian hijau dan putih, yang dapat menggulingkan kerajaan dan negara. Alasan mengapa semua orang bereaksi seperti itu juga sangat sederhana. Li Qingyan sama seperti Yue sebelumnya. Setelah Ye Xuan membantunya membangkitkan fisik khususnya, tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Selain itu, karena fisik roh gandanya, dia memiliki kehangatan api dan keindahan hidup pada saat yang sama. Dapat dikatakan bahwa dia adalah perpaduan sempurna dari dua temperamen yang sama sekali berbeda. Karena itulah tatapan semua orang tidak dapat tidak tertuju pada Li Qingyan. Selain itu, di dalam hati mereka, kedua wanita itu seperti peri yang agung dan perkasa yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Dibandingkan dengan kedua wanita itu, para kultivator wanita lainnya seperti rumput liar. Mereka menundukkan kepala karena malu. Kedua wanita itu berjalan perlahan bersama. Ketika mereka melihat tatapan semua orang, ekspresi mereka tidak berubah, tetapi mereka memancarkan aura dingin dan menyendiri. Bagi orang luar, mereka tidak akan sedekat dan sepatuh saat bersama Ye Xuan. Ya Tuhan, mereka terlalu cantik. Apakah mereka peri legendaris yang turun ke dunia fana? Kedua peri ini, melihat bahwa aku sangat tampan, mengapa kalian tidak datang dan mengunjungiku? Kupikir para kultivator Sekte Qingyun menipuku. Jika bagian kecantikan itu benar, maka bukankah tingkat kultivasi mereka akan sekuat yang digambarkan oleh para kultivator Sekte Qingyun? Orang jenius macam apa yang bisa menandingi peri cantik seperti itu? Di seluruh dinasti Qian Agung, aku khawatir hanya tetua Ye Xuan yang bisa melakukannya. Kata-katamu masuk akal, tetapi tetua Ye Xuan adalah guru mereka. Bagaimana guru dan murid bisa bersama? Biarkan aku yang menanggung beban itu. Aku akan membuat mereka bahagia. Guru itu mengerikan, tetapi murid-muridnya juga mengerikan. Bagaimana dunia bisa tidak adil seperti ini? Kalau begitu, bukankah kita akan kalah? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Mereka mungkin sangat cantik, tetapi mereka mungkin tidak kuat. Jangan jatuhkan semangat kami sebelum kompetisi dimulai, oke? Pada saat ini, semua orang dengan panas mendiskusikan kecantikan kedua wanita ini. Ketika mata para tetua Sekte Huoli dan Sensan jatuh pada Yue dan Li Qingyan, mereka terkejut. Mereka adalah orang-orang tua yang telah berkultivasi selama beberapa dekade. Mereka telah melihat semua jenis orang, tetapi mereka belum pernah melihat wanita yang begitu memukau. Mereka memiliki temperamen yang luar biasa, seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Hampir tidak ada seorang pun selain mereka yang sebanding dengan mereka. Apakah mereka murid-murid yang diterima Ye Xuan? Mereka memang menakjubkan. Tunggu, dengan kultivasiku, mengapa aku tidak bisa merasakan tingkat kultivasi mereka? Ini terlalu aneh. Kapan Sekte Qingyun memiliki teknik penyembunyian aura tingkat tinggi seperti itu? Melihat ini, para tetua dari kedua sekte itu terkejut. Sebagai kultivator alam formasi inti, mereka bahkan tidak bisa merasakan tingkat kultivasi kedua murid pribadi ini. Semua sekte teratas memiliki teknik rahasia untuk menahan aura mereka, yang mirip dengan teknik penyimpanan Qi. Namun, teknik rahasia ini tidak terlalu tingkat tinggi, jadi sulit untuk memblokir indera spiritual para kultivator alam formasi inti. Biasanya, mengingat kekuatan mereka, mereka akan dengan mudah dapat merasakan tingkat kultivasi Yue dan Li Qingyan. Ahem, aku juga tidak terlalu yakin. Itu pasti diajarkan secara khusus kepada mereka oleh tetua Ye Xuan. Melihat ini, Wan Sanhai juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Meskipun masalah ini sedikit aneh, ketika dia memikirkan Ye Xuan, dia merasa lega. Apa yang aneh dari apa yang telah dilakukan monster itu? Ketika semua orang mengira bahwa dia telah diracuni dalam-dalam, dan setengah kakinya sudah berada di dalam kubur, dia tiba-tiba muncul dengan penuh semangat, dan kekuatannya telah membuat terobosan besar, hanya dalam beberapa hari. Ketika semua orang mengira bahwa dia baru saja secara acak menemukan seorang murid untuk mewarisi warisannya,
pihak lain telah membangkitkan fisik pedang yang sangat langka. Selain itu, dalam waktu yang sangat singkat, dia telah maju dari alam pemurnian ke alam esensi sejati tingkat ke-6. Ketika semua orang mengira bahwa kekuatan Yesuan baru berada pada tahap awal dari alam inti sejati, ia telah menjadi rekan tanding bagi para muridnya. Selain itu, ia telah memperlihatkan niat pedangnya kepada para kultivator dari seluruh sekte Qingyun untuk dilihat. Justru karena inilah Wan Sanhai mampu memahami niat pedangnya sendiri. Ketika semua orang mengira bahwa mustahil baginya untuk menjadi seorang alkemis, ia secara tidak dapat dijelaskan menjadi seorang alkemis tingkat ketiga. Selain itu, ia dapat dengan mudah memurnikan pil pemulih jiwa yang sempurna. Ketika semua orang mengingat prestasinya yang mencengangkan, mereka merasa sedikit linglung. Mereka secara tidak dapat dijelaskan merasa bahwa paradigma mereka berubah setiap kali ia terlibat. Oleh karena itu, bukankah ini hanya teknik rahasia yang dapat sepenuhnya menyembunyikan aura seseorang? Bukankah itu hanya sedikit lebih maju? Apa yang perlu dikejutkan? Semuanya normal? Oke, Penatua Yesuan. Melihat ini, para tetua dari kedua sekte menyipitkan mata mereka dan kemudian jatuh ke dalam keadaan berpikir yang mendalam. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yesuan, dia tetaplah jenius terkuat dari dinasti Qian Agung. Meskipun dia kalah dari mereka dalam hal pengalaman, kekuatannya telah mencapai level yang sama dengan mereka. Selain itu, cukup normal bagi bakat yang mengerikan seperti itu untuk memiliki teknik rahasia tingkat tinggi untuk menyembunyikan auranya. Namun, ini juga berarti bahwa kekuatan Yue dan Li Qingyan masih menjadi misteri. Lagi pula, jika bahkan para tetua dapat merasakan tingkat kultivasi mereka, bagaimana mungkin para murid pribadi melakukannya? Menurut informasi yang dikumpulkan, Yue hanya berada di level ke-6 dari alam esensi sejati 10 hari yang lalu, dan Li Qingyan hanya berada di level ke-9 dari alam esensi sejati. Hanya dalam waktu setengah bulan, kedua gadis ini seharusnya tidak membuat terobosan lebih lanjut, bukan? Mereka seharusnya melakukannya. Pemimpin sekte dan para tetua sekte Qingyun segera menunjukkan ekspresi bersalah ketika mereka memikirkan hal ini. Lagi pula, kedua gadis ini adalah murid Yesuan. Dia bukan orang biasa, oke. Namun, bahkan jika tingkat kultivasi mereka telah meningkat, itu seharusnya tidak meningkat dalam jumlah yang menggelikan, bukan bab 90, awal kompetisi. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Saat memikirkan hal ini, Wan Sanhai merasakan gatal di hatinya. Sebagai seorang kultivator alam inti sejati, dia masih tidak dapat merasakan tingkat kultivasi dua murid pribadinya. Jika berita ini menyebar, bukankah itu akan menjadi lelucon yang hebat? Apa sebenarnya yang dilakukan Yesuan? Sebelumnya, dia memberitahu saya bahwa dia telah memperoleh wawasan baru tentang bagaimana dia dapat menahan auranya. Mungkinkah itu menghasilkan teknik rahasia ini? Saat itu, Wan Sanhai tidak dapat merasakan kultivasi Yesuan. Ketika indera spiritualnya bersentuhan dengan tubuh Yesuan, seolah-olah telah memasuki kabut yang tidak dapat dilepaskannya. Jika bukan karena orang ini yang mengambil inisiatif untuk menjadi mitra tanding kedua muridnya dan menunjukkan niat pedangnya, Wan Sanhai bahkan tidak akan tahu bahwa Yesuan telah memahami niat pedang. Dia juga tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai orang ini baru-baru ini. Tiba-tiba, hati Wan Sanhai bergetar. Tunggu, dia sama sekali tidak tahu tingkat kultivasi Yesuan. Ketika dia meninggalkan sekte Qingyun bersama Yue saat itu, dia telah mencapai tahap awal alam inti sejati. Mengenai masalah ini, dia dan para tetua telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, jadi tidak mungkin mereka salah. Namun, apakah orang ini berhasil menerobos setelah itu? Seharusnya sangat sulit untuk melakukannya dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin dia berhasil, kan? Pada saat ini, Wan Sanhai merasa sangat gelisah. Meskipun, secara logika, tidak mungkin bagi Yesuan untuk menerobos begitu cepat, dia memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa tingkat kultivasi orang ini pasti telah meningkat baru-baru ini, dan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Apakah itu tahap tengah alam inti sejati, atau tahap lanjutan alam inti sejati? Perasaan ini terlalu meresahkan. Wan Sanhai tidak berani memikirkan alam di luar itu. Bagaimanapun, akan sangat luar biasa untuk dapat mencapai tahap lanjutan alam inti sejati dalam waktu sesingkat itu, apalagi sesuatu yang lebih dari itu. Tetap saja, dia merasa tidak nyaman. Saat ini,
dia sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Yesuan. Di matanya, Yesuan diselimuti kabut yang tidak bisa ditembusnya. Sial, segala hal yang berhubungan dengan orang ini menyiksa. Wan Sanhai hampir mencabut rambutnya sendiri karena frustrasi. Batuk-batuk, pemimpin sekte. Pada saat ini, seseorang batuk untuk menarik perhatian Wan Sanhai. Wan Sanhai segera tersadar. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa berbagai tetua sekte Qingyun, dan para tetua dari dua sekte besar, semuanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Wan Sanhai menunjukkan ekspresi malu. Jika dia tidak berkulit tebal, wajahnya akan memerah karena malu. Ahem, mari kita mulai kompetisi antara tiga sekte besar. Wan Sanhai dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Melihat ini, semua orang tampak bingung. Apakah pemimpin sekte itu memikirkan sesuatu tadi? Mengapa ekspresinya begitu aneh? Apakah tetua Yesuan dalam kultivasi terpencil? Tetua pertama sekte Sensan melihat sekeliling dan mendapati bahwa Yesuan belum muncul. Dia mengalihkan pandangannya ke Wan Sanhai dengan penuh tanya. Itu benar, Wan Sanhai mengangguk. Melihat ini, tetua pertama sekte Sensan menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia telah memilih untuk memasuki kultivasi terpencil pada saat yang kritis, mungkin karena masalah itu. Bukan rahasia lagi bahwa sekte-sekte papan atas telah memperebutkan teratai kekacauan 7 warna saat itu, dan mereka juga menyadari bahwa Yesuan telah terluka parah saat itu. Saat itu, beberapa tetua ini hadir di tempat kejadian dan telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesuan telah dikepung oleh para tetua sekte Suanyin. Pada akhirnya, pemimpin sekte dan para tetua sekte Qingyun tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk berhasil membebaskannya dari pengepungan. Sekarang, dia tidak muncul di kompetisi antara tiga sekte besar. Mereka menduga bahwa luka-lukanya semakin parah. Sudah hampir 2 bulan sejak kemunculan teratai kekacauan 7 warna, namun luka-luka tetua Yesuan belum juga sembuh. Namun, mereka tidak memikirkan masalah itu. Bagaimanapun, yang terpenting sekarang adalah kompetisi antara tiga sekte besar. Format kompetisi itu sangat sederhana. Itu adalah format eliminasi. Untuk memastikan keadilan kompetisi, aturan kompetisi lebih komprehensif dari sebelumnya. Total ada 30 peserta dari 3 sekte. Mereka akan mengundi pada saat yang sama. Jumlah undian akan dibagi menjadi 1 hingga 15. Mereka yang mengundi dengan nomor yang sama akan bertarung satu sama lain. Setelah babak pertama kompetisi, setengah dari peserta akan tereliminasi. Namun, untuk menghindari situasi khusus, misalnya, peserta yang kuat secara tidak sengaja tereliminasi karena keberuntungan undian, ada kesempatan kedua. Misalnya, jika Li Qingyan melawan Yue di babak pertama, maka Li Qingyan akan memiliki peluang besar untuk tersingkir. Bagaimanapun, Li Qingyan hanya berada di level kedua alam roh ungu, sementara Yue berada di level kelima alam roh ungu. Namun, Li Qingyan dapat dengan mudah menghancurkan sebagian besar, jika tidak semua, kultivator lain yang hadir. Tidak adil jika dia berada di peringkat lebih rendah dari ke-15 karena lawannya di babak pertama. Oleh karena itu, untuk menghindari keadaan khusus, peserta yang tersingkir di babak pertama akan memiliki kesempatan lagi. Setelah diundi, 15 orang yang kalah akan bertarung satu sama lain. Namun, di antara 15 peserta, satu orang yang beruntung akan melanjutkan tanpa bertarung. Pada saat yang sama, 15 peserta teratas di babak pertama akan diundi dan bertarung lagi. Setelah setengah dari peserta tersingkir, setengah yang tersisa akan terus maju. Demikian pula, satu orang lagi akan dapat maju tanpa bertarung. Kemudian, 7 kultivator yang menang di babak kedua akan maju bersama dengan 7 orang yang kalah di babak pertama, tetapi memenangkan babak. Kebangkitan mereka, setelah 2 babak eliminasi, hanya mereka yang benar-benar kuat yang akan bertahan. Akan ada 14 orang setelah 2 babak eliminasi, serta 2 orang yang beruntung yang menerima bye. Akan ada 16 orang yang akan memasuki babak final. Setelah itu, aturan kompetisi akan relatif sederhana. 16 orang yang tersisa akan bertarung dalam format kompetisi sistem gugur, perempat final, semifinal, dan kemudian final. Setelah aturan dijelaskan, kompetisi antara 3 sekte besar secara resmi dimulai. Seorang kultivator alam esensi sejati tingkat 6 dari sekte Huoli melawan seorang kultivator alam esensi sejati tingkat 6 puncak dari sekte Sensan. Para kultivator dari 2 sekte besar bersorak dari bawah panggung.
Orang bisa melihat kekuatan esensi sejati yang melonjak keluar dari tubuh mereka, dan senjata di tangan mereka memancarkan sinar tajam. Saat teknik bela diri mereka beradu, bahkan panggung yang sangat sulit pun mulai retak. Ketika serangan dan gelombang kejut menghantam formasi susunan pertahanan, itu beriak. Ledakan. Setelah lebih dari 10 ronde, kultivator Sekte Sensan mengirim kultivator Sekte Huoli terbang dengan tebasan, mengakhiri pertempuran ini. Dalam pertempuran pertama, Sekte Sensan menang. Pertempuran kedua, di awal ronde pertama, penampilan ketiga sekte semuanya seperti yang diharapkan, dan tidak ada yang istimewa dari pertarungan tersebut. Baru setelah Chen Xiaofeng dari Sekte Qingyun bertarung dengan murid tertua Sekte Sensan, para tetua di antara penonton menunjukkan sedikit ketertarikan. Keduanya merupakan murid tertua dari dua sekte besar ini, dan mereka sangat kuat untuk para kultivator alam esensi sejati. Pertarungan ini dapat dikatakan sebagai pertarungan tingkat puncak.